Hi guys, welcome back. This is I'm a Protagonist, a podcast by Kalia Sabina Islam Madina in collaboration with Limitless Media, and today we are collaborating with Pahamify. Woo! Yes, hi, hello, hula everyone. This is I'm a Protagonist, a podcast by me, Kalia Sabina Islam Madina, as your host in collaboration with Limitless Media, di mana platform ini, this podcast, bisa banget nih menjadi tempat curhat-curhat lolo semua and talking about deep, interesting topics. Wow, I sound very professional just then because I can't freaking speak. But yeah, we are here to show you bahwa talking about your feelings is super duper cool and you guys should do it as well. Nah, hari ini we are going to be talking about a topic yang kayaknya udah sering banget nih ditagihin sama teman-teman followers gue nih. Everyone wants to hear my experience going through this. Dan topik ini juga kebetulan banget nih, lagi panas-panasnya banget dan lagi ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman pelajar. Topik apa lagi sih selain UTBK, jalur masuk kuliah, undangan yang ditunggu sama temen-temen semua. Yes, today we are going to be talking about my personal experience ngelewatin UTBK kemarin kayak gimana, ngelewatin permasalahan perkuliahan gimana caranya gue bisa masuk kuliah yang gue inginkan sekarang, how I studied, my struggles, etc. Gak kerasa banget sih sebenarnya karena kayaknya baru kemarin deh gue belajar buat UTBK, belajar buat masuk kuliah, gimana cara gue bisa masuk kuliah yang gue inginkan. Terus sekarang gantian adik-adik kelas gue nih yang ngerasain. Time just flows so fast honestly, karena beneran gue masih inget banget kemarin tuh gue susah-susahnya tuh kayak gimana ketika gue masih belajar. Sekarang gue harus melihat orang lain yang melewati itu dan gue ngasih tips karena gue berhasil melewati itu semua, alhamdulillah. Nah, pas banget nih sesuai dengan topik yang barusan gue introduce sedikit, kita hari ini sedang berkolaborasi dengan Pahamify. Yay! Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Pahamify itu sebenarnya apa sih? Jadi, Pahamify itu it's basically sebuah platform belajar sih sebenarnya untuk membantu teman-teman SMA yang mau masuk kuliah nanti. Jadi mereka ngasih platform untuk kalian try out, mereka ngasih pembahasan, mereka ngasih sedikit materi-materi yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan kuliah impian kalian. Jadi mereka jadi teman kalian selama kalian menghadapi ujian-ujian tersebut nih. I have personally used their app and their website and I must say mereka sangat-sangat membantu sih sebenarnya. Mereka jadi bagian yang besar banget untuk menyukseskan gue ketika gue belajar buat UTBK kemarin. So, without further ado, selama beberapa menit sampai 1 jam ke depan, kita bakal kupas habis mengenai topik per-UTBK-an dan mengenai topik perkuliahan ini. So, yeah, let's just get right into it. Okay, so first, ini disclaimer dikit aja ya. Apapun yang gue bilang dalam video ini, they are purely my personal experiences, dan gue gak bilang semua orang pasti mengalami hal yang sama. Gue gak bilang semua orang pasti memiliki interpretasi yang sama terhadap satu hal, but this is how I have interpreted it, and I hope it can help you guys dalam perjalanan kalian di this whole per-UTBK-an dan perkuliahan thing. Jadi, let's start off with sebenarnya UTBK itu apa sih? Karena mungkin beberapa teman-teman dari kalian, mungkin beberapa dari kalian udah tahu UTBK itu sebenarnya apa dan what you have to do to get through it dan ya the whole shenanigans about it. Tapi mungkin aja ada orang-orang yang nonton video ini yang sebenarnya tuh nggak tahu UTBK itu sebenarnya apa sih. Ini dari tadi orang ngomongin UTBK itu sebenarnya apa. Jadi UTBK it's basically a test, di mana itu tesnya di-provide oleh pemerintah, oleh negara biar lo bisa masuk ke PTN. PTN itu perguruan tinggi negeri yang lo impikan. Bedanya apa dengan ujian masuk kuliah yang diadakan oleh kuliahnya sendiri? Namanya jalur mandiri. Jalur mandiri ini diadakan oleh satu spesifik kuliah. Jadi misalkan contoh UI ngadain ujiannya sendiri, itu jalur mandiri. ITB ngadain ujiannya sendiri, itu jalur mandiri. UTBK ini diadakan oleh pemerintah biar lo bisa masuk ke seluruh PTN. Jadi nggak melimitasi ke satu PTN doang yang lo inginkan.
Gitu sih basically, so UTBK is the test. Nah, we've got that out of the way, let's talk about the flow. Flow-nya gimana sih? Flow orang biar mereka bisa dapat PTN yang mereka inginkan tuh gimana sih? Jadi, pertama, yang harus kalian ingat-ingat, ini tuh ada 2 jalur. Satu itu jalur undangan, satunya lagi itu jalur tes. Nah, jalur undangan itu biasanya lebih awal. Jadi, there's this thing namanya SNMPTN, I'm sure you guys have heard of it. SNMPTN itu basically, tadi yang kayak gue bilang, UTBK. Tapi versi undangan, namanya SNMPTN. Jadi undangan yang diberikan oleh pemerintah, biar lo bisa diterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan yang lo inginkan. SNMPTN goes first. Lalu setelah SNMPTN, ada undangan-undangan yang diberikan oleh universitas. Contoh misalkan Universitas Indonesia, kalau misalkan kalian mau masuk ke kelas internasionalnya mereka tanpa harus ngambil tes lagi, there's this thing namanya talent scouting. Kalau misalkan kalian pengen masuk ke Universitas Indonesia, kelas paralelnya, kalian bisa ngambil this thing called PPKB. Jadi setelah SNMPTN, the next step that yang mulai menerima what the hell am I saying? So the next step itu basically jalur so the next step is basically jalur undangan ya dari universitas itu sendiri. Kayak tadi yang gue bilang, contoh talent scouting, PPKB, dan lain-lain. Sesuai dengan universitas kalian masing-masing. Lalu, kalau misalkan kalian tidak diterima di jalur undangan, kalian bisa lanjut ke tes. Jadi, jangan bersedih hati kalau misalkan kalian nggak dapet undangan, kalian bisa lanjut mencoba di jalur tes. Jadi biasanya itu, at least kalau gue kemarin ya, yang gue lewatin kemarin duluan itu tuh UTBK dulu, baru ujian jalur mandiri dari universitas-universitas. Jadi biasanya yang jalur tes ini tergantung dari universitas yang kalian apply juga, UTBK-nya duluan, yang dari negaranya duluan, atau dari universitas yang kalian inginkan duluan. Kalau misalkan gue kemarin tuh, gue harus melewati UTBK dulu, baru gue melewati ujian-ujian mandiri gitu. Jadi, that's basically the whole flow of it. Mungkin gue juga harus menjelaskan a little bit about the catch. Kalau misalkan kalian mau masuk jalur undangan, kalian itu harus menjaga nilai kalian, obviously dari SMA. Nilainya nggak boleh turun, nilainya harus bagus, nilainya harus masuk ke 40% dari sekolah kalian. So, kalau misalkan kalian nggak dapet 40% tertinggi di angkatan kalian nggak punya jatah untuk mencoba mendaftar undangan. Again, gue ingetin ya, maksudnya ini bukan 40% fix keterima, tapi 40% ini memiliki kesempatan untuk mencoba. Gitu. Nanti masalah keterima atau enggaknya, again, kembali ke kebijakan dari universitasnya masing-masing. Gitu. Jadi, that's a little catch. Kalau misalkan kalian mau masuk lewat jalur undangan, make sure kalian menjaga nilai, make sure kalian masuk ranking, make sure kalian perbanyak sertifikat dan yang lain-lain, make sure nilai kalian gak turun. Gitu. Oke, now, tadi kita kan udah ngebahas dikit about the general stuff nih, about, general stuff intinya UTBK dan perjalanan masuk kuliah itu kayak gimana, dan yang lain-lain lah. We've obviously talked about general stuff. Now, let's talk about my personal experience melewati ini semua. Dimulai dari cerita mengenai gimana caranya gue bisa nggak dapet undangan and how I reacted to the whole thing. So, sebenarnya ini sih yang memulai perjalanan UTBK gue. A little bit of a disclaimer, gue merupakan anak yang cukup memperhatikan nilai gue selama SMA. I definitely took care of my scores, I studied almost all the time, gue ikut organisasi dan pengen dapet sertifikat juga karena biar gue bisa dapet undangan. Pokoknya gue sangat-sangat memperhatikan nilai gue deh pas SMA, karena target gue adalah biar gue bisa dapet undangan gitu. And I wasn't too worried actually, karena kalau misalkan ngomongin nilai, alhamdulillah gue masuk 40%. Dan undangan yang gue inginkan sebenarnya itu juga bukan SNMPTN-nya. Undangan yang gue inginkan tuh talent scouting. Jadi seperti yang gue udah bilang tadi, talent scouting tuh jalur undangan untuk UI Universitas Indonesia kelas internasionalnya. And I was really targeting that karena
Di tahun-tahun sebelumnya itu kakak gue, dari tadi gue ngomongnya singkat-singkat ya, kakak kelas gue, nah gitu, kakak kelas gue itu biasanya yang masuk lewat jalur talent scouting ini tuh banyak gitu, kuotanya lumayan, dan sekalinya dapet itu juga banyak gitu, dan banyak yang nilainya mungkin nggak sebagus gue ketika gue di masa gue gitu. So I wasn't too worried gitu. So seumur hidup gue, because of this, selama kelas 12 gue nggak belajar UTBK sama sekali. Dan itu jangan diikutin ya guys, itu sama sekali jangan diikutin karena gue tuh udah sangat-sangat yakin. Tapi gue yakinnya juga di backup gitu loh, kayak gue bukan cuma yakin gara-gara gue-nya doang. Tapi everyone was so sure. My friends were sure, my parents were so sure. Guru-guru gue udah yakin banget, kakak-kakak gue udah yakin banget. Everyone around me was just like, oh enggak, lo fix dapet talent scouting. Ya sudah. Datanglah di hari dimana pengumuman undangan tuh udah mulai dilakukan gitu. First of all, pengumuman SNMPTN duluan, gue gak keterima, tapi gue gak begitu shock karena ranking 1 IPS-nya angkatan gue pengen manajemen UI juga. Again, disclaimer lagi, gue pengennya manajemen UI. Ya, gue pengen dari undangan tuh emang gue pengen manajemen UI, dan yang keterimanya itu ranking 1-nya IPS gue, jadi ya gue gak begitu kaget gitu. So I wasn't really expecting much buat SNMPTN. Tapi, ketika datang hari pengumuman talent scouting, lo and behold, gue gak keterima. Dan itu bener-bener nyesek banget, karena I was so close untuk keterima. Yang keterima itu biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu 5, 6, 7 people. That's a lot, gitu. Dan kalau misalkan ngomongin mengenai ranking, gue masih bisa banget keterima nih, even if kuotanya dipendekin gitu, let's say. Misalkan, kalau misalkan yang pengen manajemen UI waktu di rankingin, gue tuh ranking ketiga dari anak-anak yang pengen. Tapi gue gak terima talent scouting. Yang keterima itu ranking 1 yang pengen talent scouting di manajemen UI, yang ranking 2 yang pengen talent scouting manajemen UI, sama yang ranking 4 yang pengen talent scouting manajemen UI. Dan gue peringkat ketiga. Dan itu bener-bener, wah itu nyesek banget, yang keterima 3 orang tapi gue gak keterima sama sekali. And that was like, it was the lowest point of my life, honestly. Gue sedih banget. Dan gue sedih bukan karena gue gak keterima doang, tapi gue sedih karena everyone was expecting it. It wasn't just me. The thing yang membuat gue berekspektasi adalah karena orang lain expect me to get in as well gitu. My parents, teachers, my friends, everyone was just like, oh ya pasti lo dapet gitu. Jadi ketika gue gak dapet, gue tuh lebih sedih karena gue disappoint mereka sebenarnya. Dan gue takut, karena seumur hidup gue tidak pernah belajar UTBK. Can you imagine, gue gak pernah bimbel, gue gak pernah private les buat UTBK, gue gak pernah memulai bahkan untuk belajar UTBK, gue gak tahu tanggalnya kapan, gue gak tahu tanggal-tanggal SIMAK dan yang lain-lain. I was completely unprepared because I was prepared to get in, melewati jalur itu. Dan ketika gue gak dapet, that was like a big slap in the face sih buat gue. I cried the whole day. Di situ gue bener-bener kayak, damn, what the hell am I going to do after this? Gue juga sedih karena waktu itu tuh gue sedih because gue tahu ini salah gue gitu loh, kayak kenapa gue nggak prepare dulu sebelumnya, kenapa gue harus ngerasain ini dulu nih baru gue tahu gue harus ngapain. Itu sih sebenarnya kecewanya gue. Jadi my whole experience gue nggak dapet undangan was actually a really bad experience, dan jangan diikutin ya. Ini sebenarnya gue cerita sebagai pelajaran buat kalian juga sih, kayak jangan diikutin, jangan terlalu bergantung sama undangan gitu, karena you never know. It's sometimes it's like pure luck. Sometimes lo nggak bisa terlalu bergantung dengan itu, karena even if nilai lo dapat, ada kemungkinan besar kemungkinan kecil banget lo bisa aja nggak dapat. Tapi a chance is still a chance, it can still happen gitu. So whatever you do, sampai di titik lo benar-benar dapat, sampai di titik lo benar-benar yakin lo bisa dapat undangan, sampai di detik lo membuka suratnya dan ada tulisan lo dapat, don't ever let your guard down. Itu sih tips dari gue. Yang pertama. Belum nanya tips, tapi udah masuk ke tips-tipsan. Nah, next, setelah kita membahas mengenai the darkest moment di mana gue tidak dapat undangan dan I was totally unprepared for it, let's talk about the comeback. Gimana sih caranya gue bisa kembali lagi setelah itu gitu? Gimana caranya gue dari tadinya nggak pernah belajar UTBK sama sekali, jadi ya alhamdulillah lumayan rajin gitu belajar UTBK-nya.
So after gue nggak dapet undangan, gue tuh nggak dapet undangan tuh kayak gue nangisnya cuma sehari deh. I definitely just only cried for a day. Lalu gue lanjut besoknya langsung belajar. Jadi gue hari gue nggak dapet undangan gue nangis. Besoknya gue langsung belajar. Besoknya gue bener-bener langsung beli buku-buku di like a lot of places. Gue beli buku UTBK, gue nanya teman-teman gue mereka punya buku yang bisa gue ambil apa enggak. Gue nanya ke teman-teman gue yang udah pernah belajar sebelumnya materi-materi apa aja yang gue harus pelajarin. Gue langsung daftar TO dan yang lain-lain. I didn't even know why gue bisa langsung setermotivasi itu. Gue nggak take my time to be sad, tapi gue udah langsung bangkit. Gue udah langsung udah nggak peduli lagi sama hasilnya. Gue langsung belajar. Tapi that's what I did gitu. Karena di saat itu pas gue nggak dapet undangannya, my thought process was, if I spend any more time crying and regretting over my decisions yang udah gue lewati dulu, gue nggak bakal bisa maju gitu. Daripada gue spend that time regretting, mendingan gue spend that time studying gitu. Karena gue udah gak pernah belajar sebelumnya, kalau gue spend my time nangis lagi nih, waktu gue buat belajar makin pendek. So that's what I did. I changed my mindset completely. The next day I studied as hard as I could. Gue langsung TO, gue langsung belajar UTBK, gue langsung beli buku, segala macem gitu-gitu. And I guess that was my comeback sih di situ. Sekarang gue terlihat seperti gue sering ngisi planner dan gue seem organized, bla bla. Tapi gue sebenarnya nggak kayak gitu dulu. Yang membuat gue jadi kayak gitu ya karena UTBK gitu. Karena gue udah totally mengubah mindset gue dan gue bener-bener langsung kayak termotivasi untuk serius gitu menghadapi ini semua. Gue langsung nge-date tanggalnya, tanggal UTBK, tanggal ujian mandiri gitu-gitu di planner gue. Gue langsung mastiin bahwa I had like the right materials for it. Gue langsung nge-book guru les untuk belajar materi-materi UTBK dan sebagainya. And yeah, just suddenly like from 0 to 100 I became that motivated. Okay, so tadi kita udah ngomongin mengenai the comeback. Gimana sih setelah gue nggak dapet undangan itu, terus gimana gue memulainya. Now let's talk about the downside. Nah, mungkin sebelum mulai downside-nya ini gue bisa cerita sedikit mengenai gaya belajar gue itu sebenarnya kayak gimana sih. Jadi gaya belajar gue itu pagi gue ngerjain soal. Pagi gue ngerjain soal dari buku. I had this book that I used. Dan karena tahun lalu angkatan gue itu ujiannya cuma TPS doang, I didn't have that much materials to study on. Jadi gue belajar soal umum dari, berarti kan ada 4 materi itu, ada PPU, membaca dan menulis, habis itu ada pengetahuan kuantitatif, habis itu ada PU atau pengetahuan umum. I studied all that, gue ngerjain soalnya dari masing-masing materi, satu paket. Setelah pagi itu gue belajar itu, atau ngerjain soal-soal itu, siangnya gue nyatet. Jadi gue nyatet materi apa, misalkan dari kelas teman-teman gue, atau dari platform belajar, atau dari YouTube, atau yang dikasih dari guru les gue. Gue nyatet, sore ke malam gue ngerjain soal lagi, malam banget gue try out. So that was basically the cycle that I had to go through. Kalau misalkan gue in general udah ngerti, tapi ternyata ada one specific thing yang gue tidak ngerti, gue tekenin di one specific thing itu. Misalkan contoh gue udah ngerjain semua soal-soalnya, terus ternyata gue ngerasa, oh gue paling gak ngerti pengetahuan kuantitatif. Oke, berarti gue besoknya fokus di situ aja. That was basically the whole cycle. Now the downside. The downside-nya itu di mana sih? The downside-nya itu ketika Lebaran. Jadi, pas Lebaran, I decided to take a break. Gue memutuskan untuk, ya udah, kayaknya waktu yang bagus nih kalau misalkan gue istirahat. Karena sebelumnya gue udah belajar everyday anyways, gue udah tried so hard, I studied so hard, it's the perfect time to take like a long break. Kayak 3-4 hari nggak belajar gitu, pokoknya selama Lebaran gue nggak belajar. Little did I know, gue prokrastinasi sampai akhirnya gue seminggu nggak belajar sama sekali. Ngebalikinnya tuh susah banget. Besoknya nih setelah gue libur itu, gue mencoba untuk belajar. I can't gitu. Gue bener-bener langsung kayak terdistraksi atau gue nggak bisa get it back up. Gue mau ngerjain soal-soalnya gue lupa materinya kayak gimana. It was a mess. It was like, that was the closest I got to a breakdown. Karena again, ini kesalahan gue sendiri gitu. Gue selama seminggu itu break-nya bener-bener total break. Dan satu lagi yang bikin gue bener-bener kayak jatuh banget di masa-masa itu zaman-zamannya like people felt pressured at that point. Kayak
waktunya udah makin deket, terus like we don't have that much time anymore, tapi nilai gue kok nggak naik-naik, nilai TO gue kalau ngerjain soal kok salah-salahnya di situ mulu, materinya gue nggak inget-inget. Jadi yang capek itu tuh bukan belajarnya, tapi doing the exact same thing over and over and over again, tapi progress yang dibikin dari kita belajar selama itu tuh dikit banget. That was like the point of tired for me, itu di saat itu. So like, apa ya, kayak mungkin banyak yang bisa nge-relate ke gue juga. Capeknya tuh bukan di belajarnya, tapi capeknya tuh di ngulang itu berkali-kali dan gak menemukan hasil yang sangat-sangat signifikan gitu. That was really bad di situ, karena kayak lo merasa gak capable of yourself, you felt like tired all the time, lo stress, lo pressured out, tapi lo tetap harus belajar, karena kalau enggak banyak orang di luar sana yang jauh lebih rajin daripada lo, dan mereka mungkin udah nilai jauh lebih bagus daripada lo. And yeah, itu sih sebenarnya kayak that was like the lowest of the low, dan mungkin gak cuma gue doang, mungkin juga orang-orang lain juga ngerasain hal yang sama gitu sih sebenarnya. That was the downside of it. Gak enaknya UTBK itu adalah bukan belajarnya, tapi mengulang-ngulangnya yang capek, looking at the exact same results every day, dan ngerasa terpaksanya sih yang capek. Kayak ngerasa lo pengen give up tapi lo nggak boleh karena waktunya tinggal dikit lagi, ngerasa kayak lo udah capek banget tapi lo tetap harus mencoba, just things like that. That was like the biggest downside of this whole experience, at least for me. Mungkin curhat dikit kali ya. I hope a lot of people can relate to this as well, and this was actually the biggest reason kenapa gue pengen bicarakan ini, karena people out there need to know bahwa studying for this and being in this situation dan mengalami ini semua tuh gak enak banget gitu, capek banget, it's really tiring, and there's just so much pressure on you to study all the time, there's just so much expectations for you to get in, it's just a really really tiring procedure. Dulu tuh gue capek banget, dan di saat itu tuh gue juga sedih karena gue udah ditolak berkali-kali. Ketika di tengah-tengah UTBK itu tuh gue harus menjalani SIMAK KKI. SIMAK KKI itu SIMAK untuk kelas internasional, jalur mandirinya kelas internasional UI waktu itu. Dan ya gue ngejalanin itu dan gue nggak dapet, tapi gue tetap harus belajar buat UTBK. That was like hard, karena you're not allowed to be sad, you're just meant to keep on moving. Every single rintangan yang lo lewatin tuh you're not supposed to feel anything. Kayak sedih boleh, cuman beberapa saat doang, terus lo harus lanjut belajar lagi. That was the tiring part. Ketika gue ditolak SNMPTN gue kayak gitu, ketika gue ditolak talent scouting gue kayak gitu, ketika gue ditolak SIMAK KKI gue nggak boleh capek, gue harus langsung belajar, etc. That was like the hard part, karena you're not allowed to feel the feelings that you usually feel. You're not allowed to feel sad, you're not allowed to feel tired. Even if you do, ya konsekuensi lo sendiri. Mungkin banyak orang di luar sana yang pas lo lagi capek malah mereka makin rajin. That was the constant thing going on in your head, dan capek banget aja sih. Now, tadi gue udah cerita mengenai gak enaknya nih. Dan gue juga udah cerita sedikit mengenai why this thing is really hard. Not just for me, but also for other people as well. Let's talk about some things that helped. Some things that help diantaranya itu ada taking breaks, but like little breaks, little needed breaks, contoh kayak 15 menit, 20 menit, 1 jam diantara belajar. Those really help, dan menurut gue itu sangat-sangat penting karena there's a difference between letting your brain rest biar the next time lo bisa belajar secara optimal lagi, sama bertele-tele. Breaks itu dibutuhkan untuk yang pertama, untuk ngeres otak lo biar nanti lo bisa belajar kembali dengan optimal lagi. That was one thing that helped. The next thing that helped adalah find something yang membuat lo ingin belajar. Itu sih, kayak we all know that studying tuh sama sekali gak enak. Capek banget, gak ngenakin banget. Honestly, same. Tapi ketika lo mengubah mindset lo ke I like studying dan lo menemukan hal yang memotivasi lo untuk belajar, that helps.
kalau dulu gue tiap kali gue mau belajar itu gue harus nonton video-videonya Maudy Ayunda sama Mbak Najwa Shihab. Itu bener-bener langsung I had to watch that every time I wanted to study biar gue termotivasi untuk belajar. I usually watched her videos yang Maudy Ayunda's videos yang her life at Oxford. Terus gue jadi kepikiran gimana ya kalau misalkan nanti gue punya kesempatan untuk bikin kayak gitu tapi my life at UI. Itu yang motivasi gue everyday. So, try to find something that motivates you dan mau membuat lo untuk belajar. Yang ketiga, the things that helped banget adalah tahu hal yang membantu lo belajar. Jadi kayak cara belajar yang baik untuk lo itu seperti apa? Apakah lo anaknya belajarnya harus nyatet kah? Atau lo anaknya belajarnya harus baca kah? Apakah lo anaknya belajarnya harus dengerin doang lo udah bisa kah? Dan yang lain-lain. So knowing what works well for you when you study is very very important. Karena bisa aja lo selama ini lo belajarnya sering, tapi ternyata cara belajarnya tuh nggak sesuai sama lo. Harusnya lo nulis tapi lo cuma dengerin doang. Harusnya lo dengerin doang aja udah bisa, tapi lo menyusahkan dan lo malah like putting so much weight on yourself dengan lo nulis ulang lagi. You need to find something yang bener-bener cocok untuk lo. Itu. So don't just study hard. That's something that I always remember. Don't just study hard, tapi study smart. Take breaks. Know what works well for you. Belajar sesuai dengan materi-materi yang biasanya keluar di tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang fokusin ke yang apa yang biasanya lo nggak bisa. That's studying smart and not just studying hard. So itu sih sebenarnya, take breaks, find what motivates you, cari cara belajar yang baik untuk lo, sama surround yourself with like people who always support you sih. Karena ketika kemarin gue belajar UTBK, alhamdulillahnya gue selalu disurround oleh orang-orang yang give me so much love and help gitu, like my parents, my friends, everyone around me, they were just so supportive. And gue nggak bisa ngebayangin gimana kemarin gue melewati itu semua kalau orang tua gue atau teman-teman gue atau lingkungan gue tuh nggak supportive. So surround yourself dengan orang-orang yang supportive. Itu sih. Sama yang terakhir, jangan pernah takut belajar dari banyak sumber. Jadi find what's credible gitu. Belajar dari sumber A, belajar dari sumber B, belajar dari sumber C, belajar dari sumber D. Jangan pernah takut untuk tahu apa sih sumber belajar yang paling tepat untuk gue, yang masuk paling bener untuk gue, yang paling bener buat nanti gue pakai buat UTBK, itu tuh apa? Gitu. Jadi those 5 sih sebenarnya yang penting banget. So like take breaks, don't forget to take breaks. Always feel motivated, find something that can make you always feel motivated. Cari orang-orang yang support lo, cari cara belajar yang baik dan paling efektif untuk lo, dan jangan pernah capek untuk mencari dari sumber yang paling benar, karena learning is endless dan banyak sumber yang berkata hal yang berbeda-beda. So your duty is to find what is right for you. Sama it's apa ya, you are allowed to feel sad and upset and tired because no one said it was easy. It's a hard journey. Tapi ingat untuk bangkitnya setelah itu nggak boleh bertele-tele sih. Nah, one thing that has really helped me adalah Pahamify. And I know this video is like sponsored by them, tapi I honestly use their app and their website a lot selama kemarin gue belajar buat UTBK dan ujian jalur mandiri lainnya gitu. They have helped me so much. Gue paling sering try out di mereka. Mereka merupakan platform yang sangat membantu gue karena gue juga paling sering belajar dari mereka juga. Gue waktu itu ambil psikotes juga dari Pahamify, dan menurut gue ketika kemarin gue pakai Pahamify sebagai salah satu platform belajar gue untuk UTBK dan jalur mandiri lainnya, gue tuh merasa makin termotivasi lagi gitu loh buat belajar. Karena let's say nih, misalkan gue dapat nilai tryout yang jelek, dan biasanya orang-orang tuh malah jadi sedih gitu, dan ya you feel upset after that. Mereka malah bikin gue mulai termotivasi lagi karena sistem rasionalisasinya yang bagus. They tell me where I can improve, they tell me what I've done right, they tell me what I've done wrong,
And ya, gue malah jadi termotivasi gitu, gimana sih caranya next time gue bisa ace this. Soal-soal mereka juga enak banget buat dipakai untuk belajar ke depannya seperti apa. Dan selain dari because Pahamify ini membantu gue dengan cara provide platform untuk try out, provide platform untuk materi-materi, untuk ngasih gue bahan belajar, mereka juga provide video-video motivasi atau tips yang sebenarnya itu salah satu hal yang penting banget sih, karena selain dari mereka nyuruh kita untuk belajar, mereka juga memotivasi kita gimana caranya kita nggak suntuk gitu untuk belajar. There is this one motivation video yang gue tonton, ini videonya dari Kak Fikrinya sendiri. Kak Fikri itu foundernya Pahamify, namanya Belajar Cara Belajar. This video has helped me untuk mengerti bahwa lo harus punya cara belajar lo sendiri, lo harus tahu cara belajar yang paling efektif buat lo tuh apa. Itu sih kenapa itu membantu banget buat gue, karena menurut gue itu penting banget tahu cara belajar kita. And yeah, that was basically why Pahamify has helped me so much sih. Mereka udah ngasih platform belajar yang baik, mereka ngasih platform tryout yang baik, mereka ngasih platform ngasih materi yang baik, tapi mereka juga memotivasi kita gitu biar kita mau terus belajar dan gak cepet give up selama UTBK ini. So they have genuinely menjadi teman gue selama kemarin gue belajar buat UTBK. And so yeah, dengan tadi perjalanan gue udah ngerasain gak enaknya belajar UTBK gimana, dengan gue sempet down, dengan gue sempet ngelewatin sakit-sakit, dengan gue sempet kayak going back up terus turun lagi, very very fluktuatif. Dan setelah gue ditolak 4 kali sama UI di jurusan yang sama, alhamdulillah akhirnya gue keterima. Alhamdulillah banget ya Allah, akhirnya gue keterima Universitas Indonesia jurusan manajemen. Yeay, lewat jalur simak reguler. So, ya di situ gue udah nggak expect apa-apa sama sekali loh. Karena gue udah ditolak SNMPTN, gue ditolak talent scouting, gue ditolak UTBK, dan UTBK juga nyaris. Gue ditolak UTBK, terus gue ditolak simak KKI. Terus gue alhamdulillah ketika gue ngelihat pengumuman simak reguler gue itu tuh gue udah nggak expect apa-apa. Gue udah bener-bener kayak, oh ya udah, mungkin emang bukan jalannya. Dan alhamdulillah gue juga udah punya universitas cadangan waktu itu. So I thought that, oh mungkin emang jodoh gue di universitas cadangan gue itu. Terus ya udah gue nggak expect apa-apa. Terus pas gue buka pengumumannya, gue bener-bener I was genuinely so happy and I was so shocked, karena gue udah nggak expect apa-apa. I thought I wasn't gonna get in, karena the chances of me getting in setelah ditolak 4 kali itu kayak dikit banget gitu. So ya alhamdulillah. So yeah, just remember bahwa hard work never, kayak itu nggak bakal mengkhianati hasil sih sama sekali. Kalau lo berusaha and if it's meant for you, pasti lo akan mendapatkan hasil paling manis gitu. Even if itu nggak sesuai dengan apa yang lo inginkan, pasti lo akan mendapatkan hasil yang bisa jauh lebih baik dan atau sesuai dengan hard work yang telah lo put in tadi. So yeah. Oke, jadi tadi kita udah ceritain sedikit mengenai my personal experience going through all that. Now, mari kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan that you guys have sent in through Limitless Media's Instagram's question box. Thank you banget buat teman-teman yang udah mau ninggalin pertanyaan-pertanyaan di question box-nya. Limitless Media pasti akan meninggalkan question box setiap 2 minggu sekali untuk episode berikutnya. So make sure you follow our Instagram and subscribe to our YouTube channel biar nggak pernah ketinggalan update-update info apapun. Nah, let's just get right into the questions. Number 1, itu ada yang nanya, gimana sih caranya kita memiliki manajemen waktu yang baik biar kita nggak usah sampai begadang? Gimana caranya? Masalahnya gue tuh begadang, jadi I don't really know like how to give you tips. Tapi menurut gue, manajemen waktu yang baik itu dimulai dengan lo tahu lo harus ngapain. So, at least for me, I plan out what I have to do in a day. Jadi kayak misalkan jam segini sampai jam segini gue maunya gini, jam segini sampai jam segini gue harus ngelakuin ini, jam segini sampai jam segini gue harus ngelakuin ini, dan yang lain-lain. Because then dengan gue tahu gue harus melakukan apa dalam sehari, gue jadi bisa ngebagi waktu gue dengan baik gitu. I don't have time to procrastinate karena ya I basically already know what I should do. So ya itu sih, plan out what you're going to do in a day, karena waktu itu cuma sedikit, cuma 24 jam dalam sehari. So make sure you know what to do in a day. Dan yang kedua, just get your priorities straight aja sih, kayak lebih milih yang mana nih, nonton seharian atau belajar.
ya udah terserah lo kalau misalnya lo mau nonton seharian. Tapi ketika lo nonton seharian itu, ketika lo don't spend your time doing the things that you're supposed to do, some people might be doing that thing better than you are, dan kesempatan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan itu jauh lebih tinggi daripada lo gitu. So get your priorities straight, know what you have to do, and itu sih. Dan menurut gue leave time for breaks juga, karena menurut gue breaks itu sangat-sangat penting. Again, seperti yang tadi gue udah bilang tadi, breaks itu bukan berarti lo bertele-tele biar lo nggak usah melakukan hal itu tuh. Breaks are usually made biar lo bisa mengerjakan hal itu berikutnya lebih optimum lagi gitu. So like get rest for your brain biar otak lo nggak terlalu capek gitu sih sebenarnya. Just get rest, plan what you have to do in a day, sama get your priorities straight. Okay, third question. Ini ada yang nanya, kalau misalkan ketemu soal susah dan tapi masih nggak ngerti caranya gimana setelah itu gimana? Coba dimengerti. Jadi menurut gue kalau misalkan lo ketemu soal susah tapi lo emang udah mencoba banget nih nyari caranya tapi ternyata nggak ketemu-ketemu, still try. At least try to find something that's close to that. Dan ini tips dari gue, kalau misalkan soalnya pilihan ganda dan itu belum saat ujian, coba lo cari jawabannya satu-satu, mereka ada korelasinya nggak dengan soalnya. Itu sih kalau misalkan dari gue. Tapi kalau misalkan lo udah waktu ujian nih, udah bukan di saat belajar, tapi udah waktu ujian, dan lo dihadapi dengan soal yang susah, dan lo sampai detik terakhir tapi lo masih nggak ngerti caranya, udah itu like either jawab ngasal atau biarin aja. Kalau simak lebih baik dibiarin aja, karena kalau simak itu kalau lo jawabnya salah itu udah minus points atau di angkatan gue. Tapi kalau misalkan UTBK, I think it's better for you to just jawab apa aja. Pokoknya intinya adalah don't think too much about the soal, karena bisa aja tuh jadi soal pengecoh gitu. Bisa aja emang soal itu ditaruh saking susahnya biar lo kepikiran gitu sama soal itu, dan jadi lo kehabisan waktu. Biar di soal-soal berikutnya yang sebenarnya lo bisa, lo jadi nggak kedapetan waktunya. So, menurut gue kalau ada soal susah, di skip dulu, and then go back to that ketika lo udah berhasil menjawab semua soal-soal yang lo udah ngerti. Karena ngapain lo fokus terhadap satu soal yang belum tentu lo bisa jawab, sedangkan ada soal-soal lain yang lo pasti udah bisa jawab. So, that's the tip from me. So like, kalau udah ketemu soal susah, udah diemin aja dulu sampai titik terakhir. Kalau lo emang masih nggak ngerti, jangan terlalu kepikiran karena itu satu dibanding beberapa soal lainnya. Oke, next question. Ini ada yang nanya, Kak, gimana sih cara efektif belajar untuk Kakak Lia? Oke, so ini gue cerita berarti cara belajar yang efektif buat gue gimana ya. Gue itu anaknya harus banget nyatet. I have to write down every single little thing that I memorize. Itu cara gue mengingat. Cara gue membaca itu kayak gitu. Jadi selagi gue membaca nih, like a textbook or like I listen to a video, gue itu menulis tuh sambil menghafal. Jadi ketika nanti gue udah selesai nyatet tuh gue gak perlu ngafal lagi, because it's already recorded in my brain. Last question, untuk pertanyaan terakhir. Seberapa berpengaruhnya Pahamify buat Kakak Lia? Honestly, mereka sangat-sangat berpengaruh. Karena dulu tuh gue inget banget, ada satu momen dimana gue tuh try out dari Pahamify doang. Biasanya tuh gue try out dari berbagai platform. Gue tuh suka try out dari, ya, bermacam-macam platform lah. Dan lumayan sering gitu, tapi semenjak gue try out dari Pahamify, gue cuma try out dari Pahamify doang. Karena, apa ya, kayak enak gitu, pembahasannya jelas. Terus soal-soalnya juga pas gitu untuk kita belajar. Soal-soalnya nggak terlalu susah, soal-soalnya nggak terlalu mudah. It really helps us study. Terus mereka juga ada sistem rasionalisasi, itu sih yang gue paling suka. Jadi mereka itu ketika nanti nilainya udah keluar, they rationalize your score sesuai dengan jurusan dan kuliah yang lo inginkan. Jadi lo udah tahu nih dari awal, lo punya kesempatan masuk ke jurusan kuliah itu seberapa persen sih, kayak segimana gitu. Are you able to or are you not, lo ranking berapa di jurusan tersebut dan yang lain-lain. And I think itu membantu banget karena instead of just nilai gue keluar terus gue harus ngitung-ngitung sendiri kira-kira gue bisa masuk ke jurusan itu apa enggak, mereka udah langsung ngasih tauin gue gitu. Video-video belajar yang mereka kasih itu juga enak banget dan nyaman banget buat dipakai, dan penjelasannya juga jelas gitu. Jadi gue selain dari pakai platform mereka buat try out, gue juga pakai platform mereka buat belajar. That ends this episode for I'm a Protagonist. Jangan lupa untuk follow Instagram gue, untuk follow Instagramnya Limitless, because we give out a lot of information about this podcast. We also open
question box setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau misalnya kalian mau leave questions, leave requests, anything you guys want, bisa banget di leave di question box tersebut. Jangan lupa juga buat subscribe ke YouTube channelnya Limitless. Don't forget to leave this video I can't speak, this is the ending, but don't forget to leave a like on this video and don't forget to submit your comments juga. We are very thankful for you guys kalau misalkan kalian mau give your feedback. Don't forget to, keep updated on our Spotify juga. So, and that's basically it, guys. Thank you so much. This is I'm a Protagonist, a podcast by Kalia Sabina Islamadina in collaboration with Limitless Media. And this video is sponsored by Pamify. Thank you so much, guys. See you guys in the next episode. Goodbye.